definisi atau maksudnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, pada pengerusi dan penganjur yang menjemput saya dalam program ini untuk berkongsi satu persoalan yang nampaknya sudah diketahui bersama. Ya, semua nampaknya sudah punya satu kesan tentang apa itu liberalisme. Nampaklah macam dari video yang tadi ditampilkan memang sudah ada kesan, tapi yang mungkin kalau saya boleh bersangka baik bahwa yang dikehendaki adalah menambah lagi maklumat atau pengetahuan ilmu tentang sebenarnya apa liberalisme. Tadi ada satu definisi atau ta'rif yang kemudian ditampilkan dari dalam video yang dimuat dalam Merriam-Webster Dictionary, bahwa liberalisme adalah sebuah fahaman yang menentang satu otoritarianisme. Ketika kita berbicara tentang liberalisme, ini satu teknik intelektual yang perlu kita miliki bersama, terlebih sebagai seorang peguam, calon peguam. Ya, karena saya tadi nampak bahwa Timbalan Dekan menekankan bahwa nanti akan ada calon-calon peguam dari forum ini juga. Saya pikir satu teknik yang penting untuk kemudian memasuki dunia intelektual, bukan hanya perdebatan hukum yang sifatnya retorik saja, diplomasi saja, tapi tidak memiliki isi. Tapi kita perlu mengetahui apa asal katanya, akar kata, the root word of liberalism. Liberalism muncul sebenarnya pada masa yang jauh lagi, tapi kebetulan bukan di dunia Melayu, di dunia Barat sana. Pentingnya kita mengetahui tentang asal sesuatu akan membuat kita memahami tentang mengapa itu muncul. Kemudian bagaimana itu disebarkan, memberikan hasil apakah gerangan. Lalu kalau kemudian berbicara tentang di Malaysia, di dunia Melayu, di Asia Tenggara, bagaimana dia sampai ke sini, dan apakah ada kemiripan atau keserupaan, persamaan dengan apa yang terjadi di tempat sana nantinya. Liberal ini adalah sebuah kondisi yang sebenarnya, kalau dari sisi definisi ya, ta'rifan ini memang sebenarnya cenderung vague. Ketika orang bicara tentang liberalisme, bahkan macam Charles Kurzman ketika dia berbicara bahwa ada sesuatu yang disebut Islamic liberalism, ini adalah sebuah usaha untuk kemudian memberikan makna yang lain tentang apa itu liberal. Liberal dimaknai bahwa ketika seseorang bersetuju dengan demokrasi, maka Anda adalah seorang liberal. Ketika Anda menentang teokrasi, maka Anda adalah seorang liberal. Ketika Anda mendukung atau menjunjung hak-hak asasi manusia, human rights, maka Anda adalah seorang liberal, meskipun Anda adalah seorang Muslim. Liberal yang pada dasarnya berkata tentang bebas, kemudian ditakrifkan berdasarkan pengalaman, satu, berdasarkan nilai budaya, kedua, dan juga berdasarkan, kalau dalam bahasa yang kita kenal adalah hawa nafsu. Ketika seseorang tidak mampu lagi membedakan, atau sengaja tidak membedakan, atau sengaja juga mengaburkan antara hawa nafsu, antara pikirannya, pendapatnya, maka yang terjadi adalah apa yang diinginkannya itu seperti rasional, dan dibuat rasional, dibuat dalam bentuk yang intelektual, sehingga orang yang menerimanya dan menyikapinya secara emosional akan dinilai tidak intelektual.
Kalau saya tengok semalam nih, karena memang saya menggantikan Bang Anwar ya, agak mendadak karena memang ada hal yang tadi disebutkan. Saya tak banyak sangat persiapan, tapi baca-baca sedikit apa yang diperlukan. Perkataan liberal ini juga terkait dengan satu istilah liberty, freedom to live as choose without too many restriction. Mereka sudah bicara tentang bahwa wah, saya terlalu banyak dibatasi oleh nilai moral. Saya ingin melakukan ini, tapi masyarakat menolaknya, menghalanginya, sehingga saya tidak bebas. I'm not free. Dia muncul di masa modern, ya. Faham ini muncul di masa modern Barat sebagai satu kondisi. Ada banyak latar belakangnya. Salah satunya adalah reformasi gereja. Dan menariknya lagi, dalam banyak tulisan, reformasi gereja ini yang kemudian dikenal dengan tokohnya Martin Luther, sebenarnya banyak sekali terpengaruh, diduga kuat, disangka kuat bahwa dia terpengaruh banyak oleh cara Islam memandang tentang manusia. Di Stack UIA diketahui bahwa Martin Luther itu mengetahui bahasa Arab, membaca Quran, dan dari situlah diduga kuat karena gagasan tentang bahwa setiap individu, setiap dari kita punya kemampuan untuk memahami kitab suci tanpa melewati father, tanpa melewati authority atau kewibawaan gereja. Setiap dari kita. Alasannya apa? Karena kita masing-masing punya akal. Ya, saya yakin kita semua punya akal. Setuju ya? Setuju. Kita punya pengalaman yang mungkin sama, relatif sama. Bahkan ada yang merasa bahwa pengalaman saya jauh melampaui semuanya, bahkan ada yang tidak mengalami apa yang saya alami. Sehingga pengalaman saya harus menjadi standar, harus menjadi nilai yang tertinggi untuk menilai pengalaman yang lain. Barat secara psychological, secara kejiwaan punya sikap semacam ini. Perasaan superior ketika dia datang ke dunia Melayu, bukan hanya Melayu sebenarnya, ketika dia datang ke dunia selain Barat, mereka merasa bahwa masyarakat yang berada di dunia selain Barat itu, yang disebut Timur, adalah bukan manusia. Bahkan ketika dia sampai di Australia, mereka menyebut aborigin ini sebagai seseorang atau sesuatu lah, bukan seseorang malah, sesuatu yang menyerupai manusia. Karena manusia yang mereka pikirkan adalah manusia adalah seperti mereka. Melalui sedikit perkacaan ini, bercermin lewat satu cara pandang ini, mereka akan menilai bahwa masyarakat dunia yang belum lagi menerima liberalisme adalah masyarakat yang tidak maju, bangsa yang tidak maju, agama yang tidak maju, agama yang tidak liberal. Bahkan disebutkan karena ada Kristen liberal, meskipun ada juga yang menolaknya. Yahudi pun ada yang liberal, Konfusianis dan seterusnya juga ada yang liberal. Kalau mereka belum liberal, maka mereka belum disebut maju. Sebab yang lain yang memunculkan liberalisme sebagai sebuah paham di masa modern Barat adalah dengan munculnya revolusi teknologi salah satunya. Percetakan spesifiknya, khasnya. Bayangkan sekarang kita semua punya Quran, mushaf Quran di rumah masing-masing, bahkan mungkin di bawah sekali. Betul kan? Betul? Iya. Tapi dahulu kala, sebelum mesin yang disebut mesin percetakan untuk mencetak buku-buku ini ada, semua itu harus dengan salin tangan. Dan jangan dibayangkan bahwa masa itu semua orang punya mushaf Quran. Ada satu case saja, benda yang penting daripada buku-buku ini gitu. Ini hanya baca-baca ringkas saja. Tapi di masa itu, Bible itu tidak dimiliki oleh semua orang, tapi dimiliki oleh kewibawaan gereja. Itulah yang membuat mereka mampu melakukan, membatasi penafsiran terhadap apa yang disebut kitab suci.
Tapi ketika kemudian muncul revolusi teknologi, penemu mesin uap, dan kemudian menghasilkan mesin cetak juga, itu membuat Bible yang tadinya terbatas itu boleh disebarkan secara luas dan luas. Dengan itulah kemudian, oh saya punya Bible. Nah itu ibaratnya ya, saya punya Bible di rumah. Apa yang membuat saya tidak boleh membaca ini sendiri? Karena Bible pada masa itu pun sudah diterjemahkan. Yang tadinya bahasa Latin, pada masa Martin Luther sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Sehingga saya bisa baca, saya bisa paham, dan yang saya pahami mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Tapi karena kemudian didorong, Protestantisme sebagai sebuah paham yang kuat dalam Kristen adalah sebuah bukti bahwa gagasan ini bukan gagasan yang sederhana. Martin Luther sangat terkagum dengan bagaimana orang Islam memandang manusia. Islam memandang manusia. Manusia begitu tingginya, begitu mulianya, bahkan menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Tapi ini kemudian disesuaikan kepada cara Kristen memandangnya. Bahkan akhirnya cenderung masuk ke ranah yang sekuler. Dengan studi liberal arts yang berada di masa abad pertengahan, kajian sastra, kajian tentang sejarah, teks-teks manuskrip, membuat banyak orang yang mulai berpikir dan ragu tentang kebenaran agama Kristen, akidahnya sendiri. Ini yang kemudian membuat faktor-faktor tadi, reformasi gereja dengan penemuan teknologi, kemudian juga ada represi dari tekanan, repression dari kerajaan, ada agama yang kemudian nampaknya mengekang penggunaan nalar, penggunaan akal. Akhirnya apa? Ketika kemudian kedirian saya, my individuality become so repressed, then I should free myself. Kekuatan yang terlalu ekstrim atau tindakan yang terlalu ekstrim itu akan menghasilkan sesuatu yang ekstrim lagi, dan itu yang terjadi pada Barat. Ketika dia kemudian begitu terkekang, begitu beragama sangat dalam pengertian mereka, jangan dipahami dengan pengertian kita, begitu ekstrim, kemudian mereka pun begitu ekstrim menolak agama. Ketika mereka begitu ekstrim bahwa kita harus bersama-sama dengan community, kemudian mereka pun dengan ekstrim mendukung bahwa kita harus menekankan tentang individu sampai menjadi individualisme. Kalau kita hanya berkata individu itu penting, bukan berarti individualisme. Ketika kita mengatakan individu lebih penting dari masyarakat, bukan berarti individualisme. Begitupun kalau kita bilang bahwa masyarakat pada aspek tertentu penting, lebih penting dari individu, itu pun bukan sosialisme atau komunisme. Bayangkan, tentang masyarakat, tentang individu, semuanya menjadi fahaman ism dalam peradaban Barat. Ketika kita bicara tentang liberalisme, ada freedom, ada autonomy, independency. Semua yang berbicara bahwa saya harus bebas. Tapi dalam sebuah syarahan semalam, Prof. Muhammad Zaini Usman, salah seorang syarah di Kesis, menyampaikan bahwa bebas itu bukan liar. Free is not as wild. Is not wild. Jadi bukan sesuatu yang liar macam binatang, macam hewan. Satu contoh saja, sederhana. Kita semua bernafas kan sekarang ini? Ya, saya yakin semuanya bernafas. Kalau ada yang bernafas, ingatkan sebelahnya. Saya yakin kita semua bernafas. Tapi kalau kemudian kita ingin uji coba tentang, kita ingin try lah, betulkah liberalisme ini tentang bebas? Kalau kemudian, satu contoh, kita tahan nafas selama 1 jam. Karena dengan alasan bahwa saya punya kebebasan, saya mau itu. Saya yang memiliki tubuh saya yang mengatur nafas itu.
Dan saya memutuskan untuk berhenti selama sejam, 1 jam. Tak begitu lama sehingga sehari, 1 jam saja, sebentar saja, sekejap saja, sekejap. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika kita menahan nafas selama 1 jam, bisa dibayangkan lah. Bayangkan sendiri saja gitu. Atau mau coba try sendiri. Asal kemudian siap medical kit lah. Itu jadi satu soalan yang kita semua mafhum. Kita semua paham bahwa yang terjadi adalah mungkin fade out, pingsan, atau kemudian lanjut ke tahap berikutnya. Nah. Tapi bagaimana kalau kemudian kita mengandaikan contoh yang lain tentang bernafas juga, bahwa saya memutuskan untuk mengeluarkan nafas terus selama 1 jam. Jadi kalau tadi tarik nafas, tahan 1 jam, kemudian ini dibuang, dikeluarkan 1 jam. Apa yang terjadi? Sama saja ternyata. Kalau mau masih ragu, coba. Tapi ini contoh yang sederhana bahwa menahan nafas saja atau mengeluarkan nafas saja itu ternyata kita akan mendapat satu kesan yang sangat nyata bahwa ada yang disebut sebagai batas. Betul. Ada yang disebut sebagai batas. Setidaknya batas waktu. Ketika kita bernafas, ada waktu, ada masa ketika kita mengambilnya sesuai dengan kemampuan paru-paru kita, our lungs. Kemudian itu pun kita tidak boleh menampung udara sebanyak macam 1 kilang kan di dalam paru-paru ini, tak mungkin juga. Tapi kita keluarkan lagi, kita pun tidak boleh mengeluarkan semua. Dalam artian banyak sekali, tidak pun. Karena pun kita akan perlu ambil lagi. Buang. Kalau kata Mortimer Adler, seorang pengarang buku ini, mungkin kalau rekan-rekan sering membaca buku falsafah, Mortimer Adler ini mengatakan bahwa falsafah itu sendiri harus diingat. Bahkan dia mengingatkan para filosof, the philosopher ya. Mereka Adler mengingatkan bahwa falsafah itu sendiri sebenarnya berasaskan kepada pengalaman sehari-hari itu, yang kemudian disempurnakan. Kalau kita mengalami nafas itu, berapa banyak dari kita yang berpikir tentang itu, kemudian mendapatkan satu pahaman itu tadi, tentang batas. Saya pikir mungkin ada, tapi tak banyak. Tak banyak yang bernafas kemudian merenung, oh nafas, sungguh indahnya bernafas. Ada bahkan tidak sadar pun kita bernafas. Semacam saya berbicara ini, saya tidak sadar langsung bernafas, tapi saya sadar akan batas itu juga. Dalam pengalaman kita, ketika kita bergerak dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain, kita akan mengetahui bahwa ada yang salah ketika kita melakukan itu. Dan saya berharap sangat bahwa dalam forum ini, ketika kita berbicara liberalisme, janganlah kita berpikir bahwa kita harus menyikapi liberalisme dengan cara yang ekstrim. Jangan. Saya sarankan jangan. Kalau tidak, maka kita akan muncul akibat-akibat atau impak-impak yang kemudian akan menjadi ekstrim juga. Dan ekstrim dengan ekstrim bukanlah satu sikap yang benar, apalagi bagi seorang muslim. Jadi bukan sebuah reaction yang kemudian ekstrim. Liberalisme ini sebenarnya soal yang kecil saja. Hati-hati terlalu memblow up ini, mengangkat ini tinggi-tinggi, sehingga menjadi sebuah wacana yang bahkan tidak pantas untuk dikonsumsi orang-orang yang belum pernah mengetahui tentang ini. Karena efeknya atau impactnya adalah ketika kita melempar sebuah wacana yang tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa dicerna, tidak bisa diterima oleh orang yang tidak levelnya, atau tidak perlu lagi mengetahui ini, maka yang akan muncul adalah mudarat. Dan di Indonesia, dalam case Indonesia lah, karena saya orang Indonesia, tentu saja saya juga Melayu. Ketika isu liberalisme muncul di Indonesia,
dalam sebuah diskusi dengan rekan saya, sebenarnya liberalisme ini adalah sebuah pengalih saja, decoy. Ini bukan hal yang utama. Yang lebih utama adalah ketika mereka masuk ke dalam apa yang disebut sistem pendidikan. Mereka masuk betul ke dalam sistem pendidikan, tapi sangat-sangat halus. Bahkan sebagian dari kita tidak merasa itu. Tapi cara pandang kita pun akhirnya terbentuk. Khususnya ketika media, internet. Tadi seperti saya bilang bahwa revolusi teknologi membuat banyak orang bisa bicara apa saja, yang bahkan tidak berkualitas sama sekali. Dan akibatnya apa? Mereka mencemari lingkungan. Bukan hanya sampah yang dalam bentuk fisik itu yang kemudian sampah sarap itu yang menyebabkan kerusakan lingkungan, tapi perkataan yang sampah pun, ini bahasa kasarnya, itu akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Lingkungannya apa? Lingkungan batin, pikiran. Dan akhirnya apa? Terungkaplah kepada tindakan, bagaimana apa yang terjadi di sini. Dan di Indonesia dalam case itu, akhirnya banyak orang yang kemudian bersikap secara ekstrim. Teman-teman yang dari Salafi, dari organisasi yang kemudian punya pandangan Wahabi pun akan bersatu dengan orang-orang yang, sebutlah kalau bukan tentang ini, mereka mungkin agak Salafi, Wahabi gitu ya, masih ya. Tapi di sisi yang ketika bicara liberalisme, orang Salafi dan Wahabi akan ikut serta memerangi ini. Tapi cara perangnya ekstrim, kemudian emosional, tidak lagi intelektual, kemudian cenderung bermain pada apa yang diberikan oleh orang-orang liberal. Mereka ambil wacana, kita jawab wacana. Tapi kemudian kita lupa bahwa mereka masuk ke dalam pintu belakang kita, sistem pendidikan. Dan mereka masuk juga dalam sistem pengkaderan, pendidikan di organisasi-organisasi. Dalam sebuah seminar di University Indonesia, tempat saya belajar dahulu. Saya belajar di degree, saya belajar tentang falsafah juga, dan sekarang saya majoring pada bidang falsafah. Ada sebuah seminar yang strategik, hanya orang-orang punya berstatus tertentu yang dijemput. Biasanya pimpinan organisasi, pengetua-pengetuanya itu dijemput untuk kemudian ikut dalam seminar itu. Judulnya adalah Strengthening Democracy. Diselenggarakan oleh UN kerjasama dengan satu lembaga atau institut di University Indonesia. Tapi kebetulan saya dan rekan saya pada saat itu kami sudah membentuk satu community yang berusaha memahami tentang liberal ini dan memberikan jawaban. Ada satu rekan saya yang termasuk dalam EJK. Kemudian dia melihat bahwa yang diundang ini, yang dijemput dalam seminar ini, seminar terbatas ini, semuanya pengetua lembaga di University Indonesia, mahasiswa. Dia melihat bahwa kemungkinan besar tidak akan ada tanding intelektual yang memadai oleh rekan-rekan di dalam. Itu sangkaan teman saya lah. Akhirnya kami dengan nama komunitas Nun waktu itu diundang lah, dijemput. Dan yang menarik adalah bahwa sangkaan itu terbukti. Ini adalah salah satu cara pendekatan yang efektif betul yang dilakukan oleh orang Barat, oleh orang yang mendukung pandangan Barat, yang menjadi Barat pada pikirannya. Mereka menyebarkan ini secara sistematik lewat organisasi-organisasi seperti ini. Kalau di Indonesia ada macam himpunan mahasiswa Islam, pemuda, bahkan senat mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, lewat sini. Karena para pemimpin, para pengetua ini akan menjadi penyebar yang paling ulung dengan kejahilan mereka. Gagasan-gagasan yang juga karena bawahannya kemungkinan tidak sepintar pimpinannya, maka akan mengikuti itu. Dan pada saat itu akhirnya saya dengan pembicara itu dari India waktu itu, saya lupa.
Saya akhirnya berdebat lah. Saya bilang, apa yang pada masa itu saya masih lagi lebih muda dari ini, yang jelas. Pada masa itu kemudian saya bilang, ketika mereka berbicara tentang apa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, khususnya terkait dengan demokrasi, apa yang diperlukan untuk memperkuat ini. Kemudian dibilanglah, dari semua yang hadir, para pengetua-pengetua ini bilang, oh kita demokrasi itu oke lah, gitu kan. Hanya saja masih ada money politik, masih ada lagi belum tahu tentang bagaimana memilih, technical semuanya. Tapi giliran saya, karena saya terakhir posisinya, saya bilang lah, pertama kali saya ingin menyampaikan bahwa saya dari community ini. Yang kedua saya bilang bahwa persoalannya adalah demokrasi yang dibicarakan di sini memang dengan asas falsafah barat. Dan dalam konteks itu saya tidak setuju. Nah, itu yang kemudian menjadi, ini siapa ini ya? Ini dari mana ya? Karena akhirnya saya tahulah dari rekan saya bahwa para pembicara ini bertanya, ini siapa yang jemput mereka? Nah, karena memang tidak diharapkan. Yang diharapkan adalah orang-orang yang kemudian tidak terlalu tahu, tapi mereka pintar berbicara, mengajak orang, ayo semuanya. Tapi mereka tak ada isi terlalu lah. Ada isinya lah jelas, ya kan? Tapi tidak terlalu sehingga mereka mudah untuk diputar-putar lalu setuju. Pada akhir seminar itu pun dikatakan bahwa ketika semua berbicara, apa jadinya solusi atau penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita menuju demokrasi. Semua bersetuju bahwa caranya adalah lewat pendidikan, semuanya. Bahkan pembicaranya pun setuju bahwa cara untuk membangun sebuah bangsa, membangun sebuah peradaban lebih tinggi lagi adalah lewat pendidikan. Karena peradaban dengan adab, dengan takdib, pengadaban menjadi peradab. Itu lewat pendidikan. Tapi karena saya bagian terakhir lagi, saya bilang saya setuju dengan pendidikan, tapi falsafah tentang pendidikan haruslah tidak berasas kepada barat. Itu pun, oke. Kembali lagi. Dan di akhirnya baru saya tahu bahwa mereka bertanya, ini siapa? Karena, dan ada juga komentar dari satu pimpinan organisasi bahwa saya pikir hanya community itulah, karena saya dengan serakan saya yang punya pandangan yang jelas. Dan mereka menjadi sadar, orang UN menjadi sadar bahwa di University Indonesia masih ada orang-orang semacam ini, dan itu harus diwaspadai. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.